Losing time, I'm fading fast. Legenda pelopor kesuksesan Ducati, Casey Stoner, dukung sikap tegas Ducati pada Bagnaia. Desmo Sedici punya banyak kelebihan, jangan selalu mengkambing hitamkan motor. Jadilah seperti Mark, yang selalu menghargai tim itu. Ketegangan internal di tubuh tim pabrikan Ducati kian menjadi sorotan setelah munculnya pernyataan tegas dari manajemen terhadap performa dan sikap mental Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu menjadi sorotan setelah awal musim MotoGP 2025 yang tidak konsisten, di mana dirinya beberapa kali secara terbuka menyuarakan ketidakpuasan terhadap performa Desmo Sedici dan selalu menyalahkan motor setiap kali kalah dengan Marc Marquez. Bagi manajemen, ekspresi tersebut mulai dianggap tidak konstruktif dan menciptakan atmosfer negatif di dalam tim. Pihak Ducati pun mengambil langkah yang jarang mereka lakukan, menyampaikan kritik secara terbuka. Manajemen menilai bahwa Bagnaia, sebagai pembalap utama sekaligus wajah proyek mereka, harusnya lebih memaksimalkan kelebihan motor, bukan hanya selalu mengkritik Desmo Sedici di setiap penampilannya yang buruk. Dan secara mengejutkan, sikap ini justru mendapatkan dukungan dari salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah tim Ducati, Casey Stoner. Juara dunia MotoGP 2007, dan satu-satunya pembalap yang mengantarkan gelar dunia untuk pertama kalinya Ducati sebelum era Bagnaia, Stoner memberikan pembelaan terhadap arah kebijakan Ducati. Ia menyatakan bahwa tim tidak sedang menyudutkan Pecco, namun berusaha menyampaikan realita bahwa kemenangan besar hanya bisa dicapai melalui pendekatan mental dan teknis yang seimbang seperti Marc Marquez. Saya paham sepenuhnya arah dari pernyataan Ducati, ungkap Stoner dengan lugas. Bukan berarti mereka ingin membungkam Pecco atau menolak masukan teknis dari pembalap. Tapi sebagai pembalap utama, apalagi seorang juara dunia, kamu harus punya keseimbangan. Tahu kapan harus menyampaikan kekurangan, dan tahu kapan harus memaksimalkan kelebihan motor yang ada. Stoner menyampaikan bahwa mengeluh adalah hal wajar dalam proses penyempurnaan motor. Namun jika itu menjadi kebiasaan, maka efeknya bisa negatif bukan hanya untuk performa, tetapi juga moral seluruh tim. Stoner pun menekankan bahwa Desmo Sedici bukanlah motor lemah, tapi justru Desmo Sedici merupakan motor yang sangat komplit, dan juga salah satu mesin paling kuat yang ada di grid saat ini. Motor itu ibarat alat. Bahkan alat terbaik pun tidak akan bekerja maksimal jika tidak digunakan dengan cara yang benar. Ducati telah membangun Desmo Sedici dengan sangat baik. Sekarang, tinggal bagaimana pembalapnya memanfaatkannya, bukan malah mengeluh terus setiap kali hasilnya tidak sesuai harapan, tambahnya tegas. Dalam diskusinya, nama Marc Marquez kemudian mencuat sebagai perbandingan. Beberapa pengamat menyatakan bahwa Marquez saat ini menyembunyikan kelemahan Desmo Sedici melalui gaya balapnya yang ekstrim dan kemampuan adaptasi luar biasa. Sebuah narasi yang berkembang seiring dominasi Marquez dalam beberapa seri awal musim. Namun Stoner cepat menanggapi narasi tersebut dengan perspektif tajam. Ia menolak anggapan bahwa kemenangan Marquez semata-mata karena skill individu yang menutupi kekurangan motor. Marc memang pembalap yang sangat hebat, tapi tidak sepenuhnya ia menutupi semua kelemahan Desmo Sedici hanya dengan skillnya. Ini bukan seperti di Honda dulu, tegasnya. Desmo Sedici memang punya kekuatan nyata. Buktinya, lihat performa pembalap Ducati lainnya. Alex tampil sangat kompetitif, bahkan konsisten di papan atas. Morbidelli juga memperlihatkan kemajuan besar. Jadi, ini bukan selalu karena skill individu. Stoner kemudian secara khusus meluangkan waktu untuk memuji Marquez. Bagi Stoner, selain skill alami, Marquez juga menunjukkan pendekatan profesional yang luar biasa dalam memahami karakter teknis motor. Marc bukan hanya cepat, tapi juga jenius, kata Stoner. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menyesuaikan gaya, dan yang paling penting, dia tidak selalu fokus pada kelemahan motor. Itu yang membuatnya berbahaya. Dia tidak membuang waktu untuk menyalahkan, tapi dia langsung cari solusi. Stoner lalu menyoroti aspek mentalitas dan karakter sebagai faktor utama keberhasilan. Ia menegaskan bahwa Ducati tidak menuntut kesempurnaan dari Bagnaia, melainkan kedewasaan sebagai pemimpin dalam proyek pabrikan. Ducati hanya ingin Pecco memiliki mentalitas yang tinggi. Mengeluh boleh, itu bagian dari evaluasi. Tapi jika terlalu sering menyalahkan motor, kamu sendiri akan kehilangan kepercayaan terhadap mesin yang kamu kendarai, jelasnya. Sementara itu, banyak pihak melihat perbedaan mencolok antara cara Marc Marquez dan Bagnaia menghadapi kesulitan. Marquez, yang sempat mengalami crash di kota, langsung mengakui bahwa itu adalah kesalahannya sendiri dan tidak menyalahkan motornya. Sikap seperti inilah yang justru mendapat apresiasi besar dari Ducati, karena dianggap memperkuat solidaritas teknis antara pembalap dan insinyur. Stoner mengakui kualitas Marquez sebagai pembalap luar biasa,
tetapi juga menyoroti faktor penting lainnya, kemampuan membaca karakter motor dan menyesuaikan gaya balapnya. Ini menurutnya bukan hanya soal bakat, tapi juga kedewasaan balap. Mark tahu betul bagaimana membaca motor. Dia bukan sedang menutupi kekurangan Desmos Sedici, tapi justru menggunakan kelebihan itu secara maksimal yang dipadukan dengan skillnya. Itu yang membuat hasilnya luar biasa. Hal yang sama bisa dilakukan siapapun, termasuk Pecco, jika dia mau lebih terbuka melihat potensi motornya, tambah Stoner dengan nada membangun. Bagi Stoner, menjadi juara bukan hanya soal kecepatan, tetapi bagaimana seseorang bersikap ketika berada dalam tekanan. Juara sejati bukan hanya cepat, tapi juga dewasa. Kadang, kamu harus berhenti menyalahkan dan mulai menerima bahwa kemenangan besar berasal dari kerjasama yang solid antara pembalap dan tim, katanya. Pernyataan ini secara tidak langsung menyampaikan bahwa Ducati tidak mencari pembalap yang sempurna, melainkan yang bisa menyatu dengan ritme dan visi tim, seperti pembalap baru Ducati saat ini, Marc Marquez. Dengan masih lebih dari 2/3 musim tersisa, peluang Bagnaia untuk bangkit belum tertutup. Namun seperti dikatakan oleh Casey Stoner, untuk bisa kembali tampil sebagai penantang utama gelar, langkah pertama yang harus dilakukan Bagnaia adalah belajar dari Marquez, yang tidak hanya fokus pada kelemahan motor, melainkan bertarung dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada motor tersebut. Bos Ducati marah, muak dengan sikap manja Bagnaia. Sangat jauh levelnya dengan Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 baru berjalan 4 seri, namun tensi internal di kubu Ducati mulai memanas. Rumor ketidakpuasan terhadap juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, mulai terendus publik. Beberapa sumber internal bahkan menyebut petinggi Ducati kini mulai bosan dengan sikap Bagnaia yang dianggap manja, terlalu banyak menuntut, dan enggan melakukan introspeksi diri atas hasil balapan yang kurang memuaskan. Bagnaia yang sejak 2021 menjadi bagian integral dari proyek ambisius Ducati, kini tengah disorot. Meski mengantongi 2 gelar juara dunia, performanya di musim 2025 ini dinilai jauh dari ekspektasi. Ia dinilai terlalu sering menyalahkan hal-hal teknis, mulai dari pengaturan motor, tangki bahan bakar, hingga feeling di atas motor, namun sangat jarang menyalahkan diri sendiri. Menurut sumber internal Ducati, tim pabrikan asal Italia ini merasa sudah terlalu banyak memberikan Bagnaia hak istimewa. Selama ini Pecco selalu kami dengarkan. Kami turuti pengaturannya. Kami sesuaikan motornya. Bahkan kami prioritaskan dia sebagai pembalap utama. Tapi apa hasilnya? Dia tetap menyalahkan motor jika kalah. Seolah dirinya tidak pernah salah, ujar sumber tersebut. Dalinya juga menambahkan, Pecco adalah seorang juara. Dia seharusnya tidak selalu mengeluh dengan motornya, tapi justru membantu tim untuk mengatasi masalah itu dengan kerjasamanya, ungkap dalinya. Perbandingan dengan pembalap baru Ducati, Marc Marquez, menjadi tidak terelakkan. Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo tahun ini, justru langsung menunjukkan hasil gemilang. Meskipun sempat crash di seri ketiga di kota, penampilan Marc secara keseluruhan sangat meyakinkan. Ia berhasil memenangkan 3 dari 4 seri awal musim ini, menang di Qatar, Thailand, serta Argentina dan hanya gagal di kota karena kecelakaan, bukan karena performa. Marc itu pembalap sejati. Walau sempat crash di kota, dia tidak menyalahkan motor. Dia justru memuji tim atas kerja keras mereka dan bilang bahwa itu murni kesalahannya sendiri. Sikap seperti itulah yang kami inginkan. Tambah dalinya yang makin bangga dengan kerja keras Marquez. Bagnaia sendiri memang tampil kurang meyakinkan sejak awal musim. Di seri pembuka, ia sudah kalah telak dengan rekan setimnya, Marc Marquez. Di seri kedua di Argentina, Bagnaia kembali gagal tampil kompetitif. Ia tertinggal cukup jauh dari Marquez yang meraih kemenangan dengan gap waktu signifikan. Bahkan Bagnaia tampak kesulitan bukan hanya menghadapi Marquez, tetapi juga melawan adik Marc, Alex Marquez, yang secara mengejutkan tampil konsisten di 3 besar. Satu-satunya kemenangan Bagnaia terjadi di seri ketiga, di kota Circuit of the Americas. Namun kemenangan itu pun dianggap terbantu oleh insiden yang dialami Marquez. Marc yang memimpin jalannya balapan sejak lap awal mengalami crash di pertengahan lomba, membuka jalan bagi Bagnaia untuk meraih podium pertama. Kalau Marc tidak jatuh, kecil kemungkinan Pecco menang di kota. Itu bukan kemenangan mutlak, tapi karena keberuntungan, ujar pengamat MotoGP asal Italia, Lorenzo Bianchi. Bahkan, seri keempat yang digelar di Qatar, yang notabene adalah sirkuit favoritnya, ia hanya finish di posisi ketiga. Sementara itu, Marquez tampil luar biasa dengan mendominasi sejak sesi latihan hingga race day.
Kekalahan tersebut makin menyakitkan mengingat sirkuit Losail selama ini dianggap sebagai kandang Bagnaia. Tak hanya para pengamat, bahkan sejumlah fans Ducati pun mulai mempertanyakan dedikasi dan mentalitas Bagnaia. Di media sosial, tagar "Time to Move On from Pecco" sempat menjadi tren di kalangan penggemar MotoGP, menyuarakan kekecewaan atas performa Bagnaia yang tidak konsisten dan dianggap tidak pantas menyandang status sebagai pembalap utama Ducati. Ketegangan makin menjadi ketika Ducati secara terbuka mulai memuji Marc Marquez. Dalam beberapa wawancara resmi, petinggi Ducati seperti Gigi Dalinya dan Claudio Domenicali mengungkapkan kekaguman mereka terhadap semangat juang dan mentalitas Marquez. Marc adalah contoh pembalap yang tahu bagaimana mengatasi masalah. Dia tidak hanya menunggu solusi dari tim, tapi juga mencari cara sendiri di lintasan. Itu yang membedakannya, kata Dalinya. Komentar tersebut dianggap sebagai sindiran langsung untuk Bagnaia yang justru kerap menunggu solusi dari tim alih-alih mencari cara mengatasi kendala dengan kemampuannya sendiri. Sebuah perbandingan yang makin menegaskan bahwa Ducati kini mulai lebih condong mendukung Marc sebagai pemimpin proyek masa depan mereka. Lebih dari itu, perbandingan statistik pun cukup mencolok. Dari 4 seri awal MotoGP 2025, Marquez telah mengantongi 3 kemenangan dan 1 kali DNF karena crash. Sementara Bagnaia hanya 1 kali menang, itu pun karena keberuntungan, dan sisanya finish di luar 2 besar. Bahkan dalam duel melawan Alex Marquez pun, Bagnaia kerap kali kewalahan, memperlihatkan bahwa dia bukan lagi satu-satunya pembalap top di Ducati. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin posisi Bagnaia di tim pabrikan Ducati akan tergeser. Apalagi, Marquez sudah menunjukkan loyalitas dan rasa hormat kepada tim, sesuatu yang kini dianggap mulai hilang dari diri Bagnaia. Spekulasi pun mulai bermunculan soal masa depan Bagnaia. Beberapa rumor menyebutkan bahwa beberapa pabrikan Eropa lainnya tengah memantau situasi ini dengan cermat. Andai Ducati benar-benar memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Bagnaia di musim depan, pabrikan Eropa lainnya bisa menjadi pelabuhan berikutnya bagi sang juara dunia 2 kali tersebut. Namun, tentu semuanya belum pasti. Masih ada banyak seri tersisa di musim 2025, dan Bagnaia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi satu hal yang jelas, jika ia terus mempertahankan sikap menyalahkan motor dan menuntut tim tanpa introspeksi, bukan tak mungkin masa kejayaannya akan segera berlalu. MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal mentalitas, rasa hormat, dan kemampuan beradaptasi. Dalam hal ini, Marc Marquez jelas sudah membuktikan bahwa dirinya masih menjadi benchmark sejati di lintasan balap. Dan bagi Ducati, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan ulang siapa yang layak menjadi jantung dari proyek besar mereka ke depan. Rossi puji selangit kebangkitan sang raja MotoGP, terpukau ketika melihat langsung keganasan Marquez di sirkuit kekuasaan muridnya. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh penampilan gemilang Marc Marquez. Tidak hanya menang, pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil sempurna, menyapu bersih seluruh sesi di sirkuit internasional Lusail, Qatar. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya performanya, melainkan pernyataan dari rival abadi yang pernah bertarung sengit dengannya di lintasan, Valentino Rossi. Rossi, yang kini dikenal sebagai pemilik dan mentor dari VR46 Racing, hadir langsung di sirkuit Qatar untuk memberikan dukungan penuh kepada para pembalap binaannya, seperti Morbidelli dan Bagnaia. Namun alih-alih merayakan kejayaan timnya, Rossi justru harus menyaksikan bagaimana anak-anak didiknya dilibas habis oleh kebangkitan menakutkan dari Marc Marquez. Bahkan, Rossi tak ragu untuk menyebut bahwa apa yang diperlihatkan Marquez adalah penampilan paling buas pasca era dominasi Sinha di Honda. Dia bukan hanya kembali setelah crash, dia mengamuk. Dia mendominasi tanpa ampun. Aku lihat sendiri bagaimana Pecco dibuat tak berkutik olehnya, ungkap Rossi. Dia tampil seperti predator. Dia tahu ini sirkuit andalan Pecco, tapi dia justru mengambil alih semuanya, tambah mentor Bagnaia itu. Kejutan yang dibawa Marquez di Qatar memang tidak main-main. Sepekan yang lalu, Marquez mengalami crash berat di Circuit of the Americas, Kota, yang memunculkan keraguan soal kondisinya. Banyak pihak menyangka ia akan kesulitan pulih dalam waktu cepat. Namun semua keraguan itu dibungkam di Qatar. Marquez tak hanya hadir, ia mendominasi. Mulai dari free practice 1 hingga kualifikasi, ia berada di posisi terdepan. Pole position pun diraih dengan keunggulan mencolok atas pembalap lainnya. Tapi bukan hanya kecepatan yang jadi sorotan, melainkan kecerdasan taktis Marquez yang benar-benar membawa kemenangan ini ke level yang berbeda. Start dari pole, Marquez tak terburu-buru mengambil alih pimpinan balapan. Justru,
ia membiarkan pembalap VR46, Franco Morbidelli, memimpin di awal. Ini bukan kelemahan, melainkan taktik untuk menjaga ritme balapannya dan kondisi ban untuk kemudian digaspol pada akhir-akhir balapan. Strateginya pun berjalan mulus karena para rivalnya yang sudah tancap gas sejak awal mulai loyo di lap-lap akhir. Cara kami mengatur balapan hari ini berjalan mulus. Aku memilih strategi ini karena aku tidak akan mampu bertahan jika aku terus memforsir ban depan selama 20 lap. Jadi, aku hanya akan mulai menekan di 5 lap terakhir, ungkap Marquez. Saat Morbidelli menjauh, aku tahu itu bukan masalah, karena dia akan cepat menghabiskan bannya. Dengan strategi ini, aku juga sudah memperkirakan Pecco akan datang. Jika kamu menekan sejak awal seperti Pecco, kamu akan cepat ke depan. Lanjutnya, strategi ini terbukti jitu. Memasuki pertengahan balapan, Marquez mulai menekan. Di lap ke-7, ia menyalip Bagnaia dengan manuver yang sangat spektakuler. Tidak lama kemudian, pada lap 11 Marquez kemudian menyalip Morbidelli, dan melanjutkan manuvernya dengan kembali merebut posisi terdepan dari Vinales di 5 lap terakhir. Rossi, yang menyaksikan langsung dari paddock tim VR46, tampak tak bisa menyembunyikan kekagumannya meski di satu sisi ia kecewa dengan hasil yang diraih anak didiknya. Dia bermain cerdas. Dia membiarkan Franco memimpin, mungkin terlihat seperti dia lambat, tapi itu taktik. Dia menghemat ban, mengamati, lalu menyerang di saat yang tepat, jelas Rossi. Aku pernah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, aku melihat dia yang berbeda. Lebih matang, lebih tenang, dan tetap buas. Lanjut Rossi. Rossi juga menambahkan bahwa tekanan yang diberikan Marquez sangat mempengaruhi mentalitas anak-anak didiknya. Morbidelli mulai kehilangan konsistensi setelah disalip, dan Bagnaia melakukan beberapa kesalahan kecil yang tidak biasa terlihat darinya. Ketika kamu tahu Marquez ada di belakangmu, kamu tidak hanya balapan dengan motor, kamu juga bertarung dengan bayangan keganasannya. Itu berat, dan hari ini aku rasa mereka belajar banyak dari kekalahan ini, kata Rossi. Yang menjadi pembeda utama dari Marquez kali ini adalah keseimbangan antara ketenangan dan ketegasan. Ia tidak sembrono seperti beberapa musim sebelumnya. Ia tahu kapan menunggu dan kapan harus menyalip. Ia tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu ketika momen datang. Kemenangan di Qatar ini tidak hanya mengangkat posisi Marquez di klasemen sementara, tetapi juga menjadi pernyataan keras bahwa dirinya masih sangat relevan di era MotoGP modern yang penuh dengan pembalap muda berbakat. Mungkin bagian yang paling menarik bukan hanya pujian Rossi terhadap satu manuver luar biasa Marquez, tapi juga ekspresi seriusnya saat ditanya soal potensi Mark mengungguli rekor gelar dunianya. Seperti diketahui, Rossi memegang 7 gelar juara dunia di kelas utama, angka yang menjadi simbol kejayaan eranya. Namun kini, Marquez yang sudah mengoleksi 6 gelar dunia, semakin dekat mengejar, bahkan melewati rekor Rossi jika momentum ini terus berlanjut. Aku tahu dia masih punya peluang. Kalau dia terus seperti ini, ya, bisa saja, ujar Rossi, sambil menghela napas. Aku sudah tidak balapan, dan dia masih melawan pembalap-pembalap muda. Aku hanya bisa diam melihat dia kembali ke performa seperti ini, pungkas Rossi. Dengan tatapan yang sedikit pahit namun jujur, Rossi tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa sang rival yang dulu ia anggap sebagai musuh besar, kini menjadi pembalap yang mungkin akan mengukir sejarah baru di atas catatan miliknya. Kemenangan di Qatar menjadi tonggak penting bagi Marquez musim ini. Bukan hanya karena kembali ke jalur kemenangan setelah crash, tapi karena kemenangan ini ia raih di sirkuit favorit para murid VR46. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kembali menegaskan eksistensinya di dunia MotoGP sebagai pembalap paling berbahaya. Dan untuk murid-murid VR46, kekalahan ini mungkin pahit, tapi juga menjadi pelajaran besar bahwa sang maestro belum benar-benar menyerahkan tahta. Bos Ducati shock. Mental Bagnaia drop setelah menyaksikan Marc Marquez juarai sprint race di sirkuit favorit Bagnaia. Marc Marquez kembali mengukuhkan dirinya sebagai pembalap paling mematikan di awal musim MotoGP 2025. Kali ini, ia menggebrak Losail dengan kemenangan di sprint race GP Qatar, sirkuit yang selama ini menjadi milik Francesco Bagnaia. Kemenangan ini bukan hanya spesial karena terjadi di kandang Bagnaia, tetapi juga karena terjadi setelah rentetan momen dramatis yang dimulai dari sesi kualifikasi. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari bos Ducati, Luigi Dall'Igna, yang mengaku tidak menyangka Marquez bisa tampil sedominan ini di sirkuit yang dikenal sangat cocok dengan karakter Bagnaia. Bahkan,
Dalinya mengakui kebingungannya menyaksikan bagaimana mental Bagnaia yang langsung drop usai performa luar biasa dari Marquez. Segalanya dimulai saat sesi kualifikasi. Marquez tampil ganas dan mencetak lap record baru di Losail dengan waktu yang sangat fantastis. 1 menit 50,499 detik. Waktu yang belum pernah dicatatkan pembalap manapun di trek ini. Tak lama setelah itu, kamera menyorot ke arah Bagnaia yang sedang berusaha keras membalas waktu Marquez di putaran terakhir. Namun dalam upaya itu, Bagnaia justru kehilangan grip di sektor 2 dan terjatuh cukup keras. Meskipun ia tidak mengalami cedera fisik, crash tersebut menghentikan catatan waktunya, membuatnya gagal memperbaiki posisi. Hasilnya, Bagnaia harus puas start dari posisi ke-11, sebuah posisi yang sangat jarang dialaminya di sirkuit Losail, tempat di mana ia biasanya memulai dari barisan terdepan. Usai sesi kualifikasi, suasana paddock Ducati Lenovo terlihat tegang. Marquez dirayakan oleh tim setelah mencetak pole dan rekor lap. Sementara di sisi lain, Bagnaia kembali ke garasi dengan ekspresi kosong. Beberapa sumber internal tim Ducati mengungkapkan bahwa kepercayaan diri Bagnaia terguncang. Seorang teknisi menyebut bahwa Bagnaia crash setelah menyaksikan Marquez mencetak lap rekor di sirkuit tersebut. Dan saat kembali ke garasi, wajahnya langsung berubah seperti tatapan kosong. Bahkan dalam rapat teknis malam hari menjelang sprint race, Bagnaia terlihat lebih pendiam dari biasanya. Memulai dari pole, Marquez langsung tancap gas saat lampu hijau menyala. Ia berhasil mempertahankan posisi hingga lap terakhir. Alex Marquez sempat memberi tekanan, namun Marquez tampil terlalu kuat. Ia menutup sprint race dengan kemenangan ke-6-nya musim ini, dan yang pertama di Qatar dalam gaya dominan. Di sisi lain, Bagnaia yang start dari posisi ke-11 tampil sedikit mengecewakan, mengingat itu adalah sirkuit favoritnya selama ini. Ia berjuang keras, tapi tidak cukup untuk mengejar kecepatan Marquez yang sangat dominan. Seluruh analis setuju bahwa crash di kualifikasi dan tekanan dari Marquez memainkan peran besar dalam performa buruknya. Usai balapan, Luigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam wawancara dengan media, ia memuji performa Marquez, tapi juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi mental Bagnaia. Kami tahu Mark sangat cepat, tapi menang di sini, di sirkuit yang selama ini jadi kekuatan Pecco, itu sungguh di luar ekspektasi. Kami harus duduk bersama dan mencari tahu apa yang membuat Pecco kehilangan kepercayaan dirinya. Lebih lanjut, ia mengakui bahwa atmosfer dalam tim saat ini mulai berbeda dari rencana awal. Kami berharap kerja sama dua pembalap top, tapi kompetisi internal ini sekarang benar-benar nyata. Sementara itu, Marc Marquez tampil kalem dalam kemenangan. Meskipun berhasil mencetak lap record, merebut pole position, dan memenangkan sprint race dengan dominasi penuh, Marc Marquez tetap menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Tidak ada selebrasi berlebihan atau komentar menusuk kepada rivalnya. Justru sebaliknya, ia memberikan apresiasi kepada tim, serta mengakui bahwa kompetisi musim ini masih panjang dan berat. Kemenangan ini tentu penting, apalagi di sirkuit seperti Losail. Tapi aku tidak ingin larut. MotoGP selalu berubah cepat. Pecco, Alex, dan Quartararo, semuanya cepat dan bisa bangkit kapan saja, ujar Marquez. Ia juga menolak untuk menyebut dirinya sebagai unggulan di race utama. Baginya, kemenangan hanya berarti kerja keras membuahkan hasil, bukan dominasi yang abadi. Tim melakukan pekerjaan luar biasa. Aku hanya menjalankan peranku sebaik mungkin. Ini adalah hasil dari kerja kolektif, bukan semata-mata tentang aku, tambahnya. Sikap seperti ini memperlihatkan bahwa meskipun Marquez kembali menjadi pusat perhatian dan tampil sekuat masa kejayaannya, ia tetap menjaga keseimbangan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati, salah satu alasan kenapa banyak penggemar dan rival tetap menghormatinya. Kemenangan Marquez dan keterpurukan Bagnaia di Qatar menjadi titik penting dalam cerita musim 2025. Awalnya, banyak yang menduga Ducati akan kesulitan mengelola dua pembalap top dalam satu tim. Namun kini, kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan. Marc tak hanya menang, dia menang di tempat favorit Pecco, dan itu bisa mengubah dinamika dalam tim, kata ex-pembalap legenda Ducati, Casey Stoner. Beberapa orang dalam Ducati mulai membandingkan situasi ini dengan rivalitas sengit antara Lorenzo dan Rossi di Yamaha, atau bahkan Hamilton dan Rosberg di Formula One. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak panjang, tak hanya pada performa, tapi juga stabilitas tim. Race utama yang akan digelar Minggu malam, akan menjadi ujian terbesar bagi Bagnaia. Ia harus memulai dari posisi ke-11 lagi, dan jika tak segera bangkit, peluangnya dalam perebutan gelar bisa semakin menjauh. Di sisi lain, Marquez punya momentum besar. Ia sudah menangkan sprint, punya race pace yang kuat,
dan akan start dari pole. Jika ia mampu meraih double victory di Qatar, maka keunggulannya di klasemen semakin jauh, dan tekanan di pundak Bagnaia akan semakin besar. GP Qatar 2025 menjadi titik balik musim ini. Marc Marquez, hanya 2 pekan setelah crash di kota, mencetak lap record, merebut pole, dan menang di sprint race di sirkuit yang bukan wilayahnya. Losing time, I'm fading fast.